Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin pada bab pertama, di bab ikhlas dan menghadirkan niat, pada hadis yang ketiga. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Yang ada adalah jihad dan niat. Apabila kalian diperintahkan untuk berperang, maka berperanglah. Muttafaqun alaih. Maksudnya tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah karena Mekah sudah menjadi kawasan Islam. Saudaraku seiman, para ulama menjelaskan, pada mulanya kota Mekah dikuasai oleh kaum musyrikin. Lalu ketika Allah menurunkan wahyu melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, ketika itu Nabi berdakwah pada mulanya secara sembunyi dan akhirnya secara terang-terangan. Tiba saatnya Nabi berdakwah secara terang-terangan kepada kaum musyrikin, bahwa Nabi menyampaikan, sembahlah Allah, Allah itu Tuhan yang Maha Esa, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Seketika itu kaum musyrikin menolak, mengingkari kebenaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kaum musyrikin pada waktu itu memusuhi Nabi Muhammad dan berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad atas izin Allah hijrah ke Madinah. Kemudian setelah 8 tahun kemudian, Rasulullah SAW dan para sahabat kembali ke Mekah dan berhasil menaklukkan kota Mekah setelah 8 tahun atas pertolongan Allah. Sejak saat itu Mekah menjadi kawasan Islam, dan sejak saat itu pula tidak ada lagi hijrah dari kota Mekah. Dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan bahwa Mekah tidak akan menjadi lagi kawasan yang kafir sampai hari kiamat atau sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW bersabda, yang ada adalah jihad dan niat. Maksudnya setelah penaklukan kota Mekah, yang ada adalah jihad. Penduduk Mekah keluar dari kota Mekah untuk berjihad. Yang dimaksud niat di sini adalah niat yang tulus untuk berhijrah di jalan Allah, yaitu seseorang yang hendak berjihad berniat untuk meninggikan kalimat Allah. Saudaraku seiman, terdapat 4 jenis atau 4 jenis berperang atau jihad di jalan Allah. Yang keempat ini sifatnya fardu ain. Yang pertama, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berperang, maka hukumnya wajib untuk berperang. Yang kedua, ketika suatu kaum musyrikin yang mengepung negara kaum muslimin, maka kaum muslimin yang dikepung tersebut hukumnya wajib juga untuk membela diri, untuk berperang melawan kaum musyrikin. Yang ketiga,
yaitu ketika dua pasukan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin berhadapan-hadapan, maka hukumnya wajib dan diharamkan oleh Allah untuk kaum muslimin meninggalkan barisan atau berpaling dari kaum tersebut. Dan yang keempat, ketika seseorang yang bisa memegang senjata walaupun dia tidak diperintah oleh pemimpin, maka wajib hukumnya memegang senjata yang dikuasai atau dia yang ahli untuk melawan musuh Allah. Baik, Allah juga berfirman, ini selaras dengan yang pada kondisi pertama, yaitu apabila kalian diperintahkan untuk berperang, maka berperanglah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikit pun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat At-Taubah ayat 38 sampai dengan 39. Itulah saudaraku seiman kondisi pertama yang mewajibkan seseorang kaum muslimin wajib berperang. Pada kondisi kedua, yaitu apabila suatu negara dikepung oleh musuh, yaitu musuh memasuki dan mengepung sebuah negara, maka kondisi tersebut hukumnya fardu ain. Setiap orang wajib berperang, tak terkecuali kaum perempuan dan orang-orang tua yang mampu. Karena jihad dalam kondisi ini sebagai pembelaan diri. Itu kondisi yang kedua. Selanjutnya kondisi yang ketiga, apabila dua barisan pasukan telah bertemu, yakni pasukan kafir dan pasukan muslimin sudah saling berhadapan-hadapan, dalam kondisi ini hukumnya wajib atau menjadi fardu ain. Tidak seseorang pun dibolehkan untuk berpaling, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur. Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak bergabung dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka jahanam dan seburuk-buruknya tempat kembali. Quran Surat Al-Anfal ayat 15-16. Baik, itulah kondisi ketiga. Selanjutnya kondisi yang keempat, apabila ada seseorang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengoperasikan sebuah senjata yang tidak ada orang lain yang bisa mengoperasikannya kecuali orang tersebut, dalam kondisi ini maka hukumnya fardu ain baginya, meskipun sang pemimpin tidak memerintahkannya untuk berperang. Karena orang tersebut dibutuhkan, maka wajib hukumnya untuk berperang dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selain 4 kondisi di atas, jihad hukumnya fardu kifayah. Allahu alam. Demikian saudaraku seiman yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.